tamil lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman, berjumpa lagi di hari Senin. Ya, setelah 2 hari kita libur, tidak menggunakan kalori kita untuk materi. Alhamdulillah malam ini kita akan menguras lagi kalori dalam tubuh kita, gitu ya, sehingga kita dapat sesuatu dari keluarnya kalori kita, gitu. Nah, seperti biasa, teman-teman, sebelum memulai kelas kita, ya, saya tidak lupa-lupa, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman, kosongkan gelas. Oke, kosongkan gelas, hindari a priori gitu kan. Hindari apa yang teman-teman ketahui tentang Islam terlebih dahulu untuk mendapatkan maklumat-maklumat Qur'ani terkait dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi harap teman-teman bersedia untuk mengosongkan gelas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya juga tidak bosan mengingatkan kepada teman-teman bahwasannya eh, forum kita, forum kelas ya. Kita ingin berguru dengan Al-Quran, jadi bukan forum debat dengan Ustadz Syarif. Ya, jadi harap pahami bahwasannya kalau debat ada forumnya gitu ya. Ada forumnya tersendiri, saya pun mengajukan syarat. Saya selalu menghindari debat di forum-forum terbuka gitu ya. Karena debat di forum terbuka itu selalu melibatkan gengsi. Ya teman-teman lihat aja debat mu'alaf versus murtadin. Ya pulang yang mu'alaf tetap mu'alaf, yang murtad tetap murtad gitu. Karena ada gengsi yang harus mereka pertahankan. Jadi saya biasanya kalau diajak debat, ayo, tetapi lebih baik tertutup gitu. Sehingga tidak perlu ada gengsi-gengsian seperti itu. Nah, nah, jadi teman-teman harap memahami forum kita, forum malam ini ya sampai ke 5 hari ke depan itu bukan forum debat. Gitu ya. Ini forum kita mengisi gelas kita dengan maklumat-maklumat Qur'ani yang mungkin selama ini kita jarang mendapatkannya merujuk langsung pada Al-Quran gitu. Kita hanya mendapatkannya dari guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, ya harap teman-teman bersabar gitu ya. Karena Nabi pun kalau nggak sabar repot gitu kan, pisah gitu ya. Nabi Musa dengan Nabi Khidir yuk sama-sama nggak sabaran gitu. Musanya nggak sabaran, Nabi Khidir pun nggak sabaran. Nah itu Nabi gitu kan, apalagi kita gitu. Nah jadi kita harus pandai-pandai bersabar menerima materi dan untuk memahami secara keseluruhan. Dan yang terakhir, saya mencoba untuk mereview sedikit ya materi dari minggu lalu sehingga teman-teman refresh ya, teman-teman bisa refresh dengan materi apa yang saya akan sampaikan pada malam hari ini. Pada minggu lalu hari Senin ya kita sudah membicarakan tentang ad-din dan al-millah ya sebagai metode verifikasi kebenaran ya ad-din al-millah. Kemudian kita juga membicarakan tentang alat verifikasi kebenaran yaitu entitas-entitas yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran dalam berpikir, bertindak dan menilai segala sesuatu dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian kita juga telah membedah ya makna hadis dengan sunnah, apa perbedaan di antara keduanya gitu ya. Ya, kita tidak dapat mengakses sunnah, kita hanya dapat mengakses hadis gitu. Tapi hadis ini berasal dari orang, bisa benar, bisa salah. Sehingga apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya kita boleh pakai. Apabila bertentangan, ya kita jangan pakai, karena rugi sendiri nantinya. Kemudian hari Selasa, Guru Iswan juga telah menerangkan tentang relasi segitiga ilahi ya dalam kerangka tauhid gitu ya. Tauhid yang dimaksud oleh Guru Iswan itu bukan hanya sekedar mengesahkan Allah gitu kan dalam arti monoteisme tidak gitu ya. Sehingga mungkin beberapa teman-teman masih mencocokkan dengan teori-teori monoteisme bukan. Yang dimaksud dengan tauhid yang dibangun oleh Guru Iswan adalah relasi, bagaimana hubungan yang terbentuk antara Allah, alam dan manusia. Nah, bagaimana seharusnya manusia ini bertindak ya? Seperti misalkan dalam rumah tangga gitu, ada bapak, ibu, anak dua gitu. Nah, apa peran bapak gitu kan? Apa hubungan bapak dengan anak gitu kan? Apa hubungan anak dengan anak lainnya? Apa hubungan anak dengan ibu? Itulah yang diatur dalam tauhid. Jadi tauhid yang kita bincangkan ini bukan sekedar pembahasan tentang monoteisme, bukan. Ya kan, tetapi relasi, ya relasi segitiga antara Tuhan, ya kita manusia dan alam semesta
apa saja. Nah, itu kemarin sudah dibahas ya. Ada hubungan ontologis, ada hubungan struktural, ada hubungan komunikatif, dan ada hubungan moral. Nah, itu harap kita pahami itu sebagai pijakan teknis gitu ya. Sehingga kita ini yang cuma hamba nggak nyuruh-nyuruh Allah aja gitu kan. Kadang-kadang kan kita nyuruh Allah terus gitu. Padahal kita yang hambanya gitu. Nah, kemudian hari Rabu ya kita berbicara tentang teologi Qurani, bagaimana memahami eksistensi Tuhan yang hanya dapat dipahami melalui ayat-ayat, tanda-tanda, baik tanda verbal ataupun tanda non-verbal yang ada di alam semesta ini. Oke. Nah, Allah pun tidak dapat diketahui dengan dirinya sendiri. Jadi Allah hanya dapat diketahui asma'nya, simbol-simbolnya. Yang mana simbol-simbolnya itu semuanya husna, semuanya baik gitu ya. Maka tidak ada Allah mengatakan punya sifat karena dia bukan materi, tetapi dia mengatakan dia mempunyai asma, simbol-simbol. Ya, sesuatu yang mempunyai tidak non material seperti Indonesia misalkan itu nggak akan pernah punya sifat gitu. Kalau kita mau mengatakan Indonesia ramah ya nggak valid gitu. Tetapi kalau kita mengatakan warga Indonesia atau masyarakat Indonesia ramah, itu baru valid. Nah, Indonesia ini sebagai intersubjektif reality dia hanya dapat diketahui melalui ayat-ayatnya gitu kan. Sehingga tercerminlah asma-asmanya. Oke, kita juga sudah berbicara tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana Allah mengkategorikan ya simbol-simbolnya, ada yang mengatur dunia objektif ya, dunia hukum-hukum wujud ini, yaitu Ar-Rahman, begitu juga ada Ar-Rahim. Ya, jadi Ar-Rahim itu asma Allah yang mengatur dunia subjektif, ya, turunnya Al-Quran, nah, itu sebetulnya wujud dari Ar-Rahimnya Allah. Kemudian setelahnya kita juga sudah membahas tentang eksistensi Tuhan alam semesta, bahwasannya dua-duanya sama-sama eksis ya. Kemudian Allah melakukan intervensi terhadap dunia materi sehingga eh, apa namanya terjadilah pertemuan gitu ya. Terjadilah interaksi gitu. Nah, dari situ Allah melakukan penciptaan ya, yang kita sebut sebagai penciptaan. Khalaqa bada'a fatara ja'ala, ini juga kita sudah jelaskan kemarin ya bagaimana Tuhan mengintervensi. Nah, setelah itu kita juga telah mempelajari tentang materi. Ya, apa itu materi, apa itu energi, bagaimana Allah menkodo amar, gitu kan, memerintahkan, memberikan koman-koman prompt terhadap amar untuk melakukan kholako terhadap materi, ya kan, sehingga materi-materi ini membentuk formasi, membentuk pola, ya kan, dengan ukuran-ukuran tertentu, yang mana ukuran-ukuran ini kita sebut dengan kodar, seperti itu. Nah, entitas-entitas materi gitu kan, entitas-entitas yang non subjektif itu tentu tunduk dan patuh kepada Allah, ya kan, makanya di situ ada aroda syai'an gitu. Artinya ada kehendak kooperatif antara Allah dengan materi-materi. Akan tetapi dengan orang-orang ya, dengan manusia contohnya yang mempunyai subjektivitas, tentunya kehendak Tuhan perlu diselaraskan dengan kehendak manusia. Atau sebaliknya, biar terjadi kesamaan visi gitu ya. Nah, apabila visi Tuhan sama atau selaras dengan visi manusia, inilah yang apa namanya? Inilah jalur yang ideal gitu ya. Kalau kehendak manusia tidak selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan bisa saja mengkat ya, atau apa namanya meniadakan gitu. Seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Lut, itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai kehendak kooperatif dengan Allah. Nah, namun apabila kita mempunyai kehendak kooperatif dengan Allah, ya kan, ini apa namanya, kehidupan kita enak gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita juga telah mempelajari tentang izin Allah, bahwasannya ada pemenuhan syarat-syarat objektif untuk terjadinya sesuatu, ya kan. Ada juga pemenuhan syarat-syarat objektif subjektif ya, atau sebaliknya gitu. Jadi tidak ada pemenuhan syarat subjektif saja tanpa pemenuhan syarat-syarat objektif seperti itu. Nah, itu izin Allah. Jadi sampai sini teman-teman, sekiranya teman-teman sudah mempelajari lebih dari 20 kosakata ya. Bahkan kalau kita hitung detail mungkin sampai 30 ya, 30 kosakata yang sudah kita pelajari seperti itu.
Nah, untuk minggu ini akan lebih banyak kosakata yang akan kita pelajari. Kalau saya hitung-hitung tuh, yang terhitung saja mungkin 64 gitu ya. Kalau kita gabungkan dengan minggu lalu yang sudah sampai 20 sampai 30, jadi insya Allah teman-teman alumnus dari kelas eksklusif ini setidaknya sudah memahami 100 kosakata Qurani gitu ya. Dan itu cukuplah untuk teman-teman meletakkan dasar-dasar sebagai prinsip-prinsip berpikir dalam kehidupan teman-teman. Oke, teman-teman, izinkan saya malam ini saya akan menyampaikan materi terkait Kamus Hidup Qurani, ya. Judulnya masih sama, Kamus Hidup Qurani, tetapi sekarang kita sudah ada di bagian ketiga, ya, dari Kamus Hidup Qurani bagian ketiga. Malam hari ini kita akan mempelajari setidaknya ada eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kosakata ya yang akan kita pelajari malam hari ini. Cepat saja saya sampaikan ya. Di pertemuan lalu kita sudah mengatakan bahwasanya eh, Allah mengirimkan koman-koman prom gitu ya lewat kodo amar gitu agar syai-syai ini membentuk formasi ya kan sehingga terbentuklah materi-materi dengan kadar tertentu ya dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, selanjutnya apabila kita berbicara tentang materi, ya, materi ini mempunyai sifat dasar yaitu fana, ya kan, mempunyai sifat dasar fana dan dia selalu bertransisi gitu ya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi kalau saya ibaratkan ke dalam bahasa Indonesia atau saya konversi ke dalam bahasa Indonesia, ya kan, fana itu artinya adalah konversi, conversion gitu ya. Conversion itu artinya adalah sifat dasar materi yang berubah dari satu bentuk, dari satu keadaan, dari satu sistem ke bentuk keadaan atau sistem lain. Ini artinya fana. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu ya, surat Ar-Rahman ya, surat yang secara spesifik berbicara tentang hukum-hukum wujud yang ada di alam semesta ini, gitu kan. Nah, itu Allah menyebutkan kullu man 'alaiha fan gitu ya. Semua yang ada di bumi ini binasa. Nah, diterjemahkan sebagai binasa gitu ya. Di surat Ar-Rahman ayat 26. Nah, binasa ini pun digunakan juga di ayat eh, yang mana bermakna sesuatu itu binasa ya. Nah, di situ Allah mengatakan di surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Nah, di sini kan ada dua kata binasa ya yang dimanai ada dua kata berbeda yang dimanai sama-sama binasa gitu ya. Ada fan ya, fanin dari kata fana yafna itu binasa juga. Kemudian halik ya dikatakan binasa juga. Nah, perbedaannya adalah fana itu sifat dasarnya yang mana materi itu mempunyai sifat dasar berubah ya selalu berubah dari bentuk keadaan atau sistem ke bentuk keadaan sistem yang lain. Sedangkan proses peralihannya ini ya inilah yang disebut dengan halak. Ya, halak itu bahasa apa namanya masdarnya atau kata bendanya halak gitu ya. Tapi dalam Al-Qur'an sering disebutkan dalam bentuk kata kerja halaka gitu ya atau dalam bentuk kata kerja kata benda pelaku seperti halik gitu ya. Halik. Jadi ini perbedaan antara binasanya fana dengan binasanya halik. Oke, mungkin dalam terjemahan sederhana dimaknai binasa gitu. Tetapi pada hakikatnya binasa ini hanya perubahan. Perubahan satu bentuk, satu keadaan ya, satu sistem berubah ke bentuk lainnya. Contohnya misalkan kayak manusia, ya manusia jelas tersusun atas beberapa unsur gitu, tersusun atas susunan-susunan materi gitu. Ketika seseorang meninggal misalkan, kemudian dia dikatakan binasa, itu memang struktur orangnya ya selesai gitu, mati gitu. Dia keluar dari fase kehidupan ke kematian, tetapi apa yang kita katakan binasa itu bukan lenyap gitu. Ya kan kita menjadi makanan hewan-hewan tanah, kemudian kita terurai lagi yang menjadi materi baru, menjadi materi baru, ya kan? Begitu terus. Ya, hewan mati ya akan begitu, tumbuhan mati yang akan begitu gitu kan. Bahkan sampai tingkat bintang ketika meledak ya kan terjadi yang namanya nebula
ya kan itu ya sama gitu. Jadi tercerai-berainya partikel-partikel materi kemudian bergabung dengan materi-materi yang lainnya. Nah, ini apa namanya fundamental dari binasa gitu. Binasa itu tidak pernah menunjukkan artinya lenyap gitu ya, akan tetapi berubahnya satu materi ya kan dari bentuk keadaan atau sistem tertentu beralih ke bentuk keadaan dan sistem lain. Saya beri contoh misalkan air ya. Air dengan suhu di bawah 0 derajat gitu ya. Air itu berbentuk benda padat gitu, berbentuk es, ditimpuk kepala sakit gitu ya. Ditimpukkan ke kepala kita sakit gitu. Tetapi isinya ya H2O gitu. Isinya sama H2O gitu. Nah, ketika es ini terkena energi, ya kan, terkena energi sehingga energi kalor misalkan, sehingga suhunya naik ya dari 0 derajat naik menjadi 50 derajat ya atau 30 derajat, maka air itu berubah bentuk, ya kan, yang tadinya bentuk padat, ya kan, dikeplak ke kepala sakit, ya berubah bentuk menjadi cair, ya kan, yang dimana sebelumnya bentuknya itu bisa bisa membentuk ya sesuai dengan wadah awal terjadinya dia, setelah itu pun bisa independen gitu kan. Jadi es batu itu kan tidak memenuhi ruangan. Kalau kita letakkan es batu di dalam gelas, ya dia tidak memenuhi ruangan, tidak seperti air yang memenuhi ruangan. Nah, di sini pun sifatnya berbeda. Jadi kan sifat es batu, sifat air berbeda. Ya kan, bentuknya berbeda, keadaannya berbeda, sistemnya pun berbeda. Kalau kita dilempar pakai air, ya nggak ada rasanya gitu ya. Eh, eh, Tidak sesakit misalkan kita dilempar es batu. Oke, ini ada perubahan. Ini terjadinya halak. Nah kan fase transisi dari es batu menuju air ini namanya halak transisi, ya kan, adanya energi yang mengenai es ini, ya energi kalor contohnya, sehingga air itu menjadi cair, ya bentuknya berbeda, keadaannya berbeda, sistemnya pun berbeda, ya kan. Begitu juga ketika air ini terkena energi kalor yang lebih tinggi lagi, ya sehingga suhunya lebih dari 100 derajat misalkan, ya air ini menguap, ya kan. Kalau di sini ikatan antar partikelnya sangat kuat, ya pada es tingkatan partikelnya sangat kuat, di sini agak melemah, ya di sini melemah, kan ikatan partikelnya melemah karena terjadinya guncangan. Ketika sesuatu materi diguncangkan, yaitu apa namanya menguap, ya seperti air ini ya dia menguap ke udara gitu kan. Nah, ini juga yang menyebabkan terjadinya eh, siklus hidrologi ya pada hujan ya seperti ini gitu. Air terkena panas kemudian menguap ke atas, kemudian terjadi yang namanya siklus hujan. Nah, perubahan materi H2O ya sama-sama H2O dari benda padat yang bisa menjadi benda cair, bisa menjadi gas. Ini semuanya adalah pemahaman sederhana dari yang namanya fana, ya. Sedangkan proses-proses transisinya ya disebut dengan halik gitu. Nah, tanpa ada energi yang mengenai, misalkan es batu gitu kan, dia tetap berada di bawah 0 derajat. Ya, selama tidak ada energi kalor yang mengenainya, ya dia bentuknya begini aja gitu. Nah, seperti itu. Ya kan? Jadi ini konsep dari binasa, ya. Kalau kita elaborasikan lebih detail ya seperti ini. Konsep dari konversi dan transisi. Ya, hal ini juga menunjukkan bahwasannya tidak ada materi yang betul-betul musnah, lenyap, tidak ada. Ya, dia hanya dissolve, ya kan? Ya, dia hanya terurai kemudian membentuk formasi baru. Ya kan? Kemudian terurai lagi, kemudian terbentuk lagi formasi baru, terurai lagi, terbentuk formasi baru. Inilah konsep dari konversi dan transisi fana dan halak gitu. Nah, selanjutnya eh, saya katakan bahwasannya setiap materi itu, ya kan, dia dia selalu bergerak sesuai dengan energi yang mengenainya gitu ya. Nah, pergerakan inilah yang disebut dengan tasbih. Oke.
Nah, tasbih ini sering disalahartikan gitu kan. Ketika Allah mengatakan langit dan bumi bertasbih, dalam otak kita kita membayangkan laptop kita sedang bertasbih subhanallah subhanallah gitu. Atau batu sedang bertasbih subhanallah subhanallah mengucapkan dengan bahasa gitu ya. Ya padahal bukan itu yang dimaksud oleh Allah ya. Tasbih yang dimaksud oleh Allah itu berasal dari kata sabaha ya, yang mana secara sederhana itu maknanya ya bergerak dengan pola dan acuan tertentu ya. Itu makna tasbih. Makanya orang berenang ya kan, orang berenang cuplak cepluk cuplak cepluk itu pun disebutnya dengan sibahah gitu, sabaha gitu ya. Nah, sebetulnya untuk memahami tasbih ini mudah sekali, sederhana sekali gitu ya. Adanya pergerakan ya yang terpola dan dengan acuan tertentu. Maka ketika Allah mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 1 gitu ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini semua bergerak karena Allah, ya kan? Allah lah yang menyebabkan kausalitas ini sehingga semuanya bergerak. Ya kan, adanya pergerakan-pergerakan yang terpola dan dengan acuan-acuan tertentu gitu. Jadi baik materi yang besar seperti planet ya kan, seperti matahari, sampai materi yang paling kecil gitu kan, elektron misalkan, dia terus bertasbih gitu ya. Bahkan elektron itu kan digambarkan seperti cahaya kecil gitu kan yang mempunyai garis edar mengitari proton seperti itu. Nah, ini bentuk dari tasbih ya, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Oke, pada dasarnya itu gitu. Nah, kemudian memang di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan beberapa jenis tasbih gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah tasbih eksistensial. Segala eksistensi ini bertasbih, contohnya seperti tasbihnya planet-planet gitu ya kan. Misalkan di surat Al-Anbiya ayat 33, wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun, ya kan, dialah yang mempola atau merancang siang dan malam, merancang matahari dan komar, ya kan, dan bulan masing-masing dalam garis edarnya yang berbentuk bulat, makanya disebutnya falak gitu ya. Yasbahun, mereka beredar, ya kan, atau bergerak dengan pola tertentu, dengan acuan tertentu, ya kan. Kalau bumi ya kalau bulan ya acuannya bumi gitu kan. Kalau planet bumi acuannya matahari gitu. Kalau matahari acuannya ada lagi gitu. Nah, ini semua eh, yang saya sebut sebagai tasbih eksistensial gitu ya. Tasbihnya seluruh entitas yang ada di muka bumi ini gitu ya. Nah, kemudian dari pergerakan-pergerakan ini, ya kan, dari materi yang paling besar sampai yang paling terkecil, melakukan tasbih, pergerakan dengan pola dan acuan tertentu, maka terjadilah juga tasbih evolusi, ya kan? Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 44, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, ya kan? Segala sesuatu, setiap materi yusabbihu, bertasbih karena Allah yang maha supreme ini gitu, yang maha terpuji ini. Jadi sampai tingkatan terkecil pun semua berevolusi ya. Nah, evolusi-evolusi inilah yang melahirkan perubahan pelan-pelan pada bentuk materi, ya kan, pada bumi contohnya. Dulu bumi nggak ada air, kering, ya kan. Kemudian ketika air jatuh ke bumi dalam bentuk asteroid-asteroid, ya, bongkahan-bongkahan es mencair, maka bumi subur, ya kan. Terus berevolusi pelan-pelan sehingga muncul kehidupan. Kehidupan pun berevolusi dari sel yang paling tunggal gitu kan, dari sel tunggal, sel satu, ya kan, berubah menjadi sel yang kompleks, berubah menjadi organisme, organisme berubah jadi individu, terus berevolusi, ya kan. Ini hasil dari pergerakan-pergerakan materi-materi yang kecil sehingga mempengaruhi ya seluruh entitas seperti itu. Ini yang disebut dengan tasbih evolusi ya. Setiap materi mempunyai apa namanya, pola ini ya, sehingga terjadi evolusi seperti. Nah, adapun yang kita ucapkan ya kan dalam keseharian kita atau dalam
apa namanya setiap ba'da sholat misalkan. Nah, itu namanya tasbih spiritual gitu ya. Kita dengan kesadaran kita mengucapkan subhanallah gitu kan. Bahwasannya seluruh pergerakan alam semesta ini penyebabnya itu adalah Allah gitu. Istilah subhanallah di zaman dahulu gitu kan sering diucapkan ketika seseorang melakukan kesalahan, ya kan? Misalkan saya nggak sengaja nyenggol gelas, jatuh, kumprang, pecah gitu ya. Nah, ketika pecah itu biasanya orang dulu nyebutnya subhanallah gitu ya. Artinya sebetulnya dalam ucapan subhanallah ini ya kesadaran dia menyatakan bahwasannya pergerakan pecah ini bukan disebabkan oleh Allah gitu. Ya kan melakukan melainkan dari subjektivitas dia yang salah melakukan pergerakan sehingga gelas jatuh dan pecah gitu. Nah, maka disebutlah kata-kata subhanallah itu maknanya maha suci Allah. Ya, agar kita dapat membedakan perilaku perilaku yang kita lakukan atas dasar otonom kita dengan apa namanya perbuatan-perbuatan Allah yang sebetulnya semuanya baik gitu kan. Kalau dari Allah kan semuanya baik, ma asobaka min hasanatin faminallah. Yang baik-baik datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, yang buruk-buruk itu datangnya dari dirimu sendiri. Nah, untuk memisahkan ini, orang-orang terdahulu kalau berbuat salah, biasanya bilangnya subhanallah gitu. Nah, makanya jadilah subhanallah itu dimaknai sebagai maha suci gitu. Ya, tetapi pada hakikatnya maknanya bukan itu gitu. Maknanya adalah kita mengatakan ya bahwasannya biasanya juga kan subhanallah digunakan untuk kekaguman gitu kan. Wih, subhanallah gitu kan. Wih, masjidnya besar subhanallah. Nah, itu kita pengen menisbatkan sesuatu yang baik itu hasil dari pergerakan yang Allah ciptakan ini gitu. Seperti itu. Nah, ini namanya tasbih spiritual ya, tasbih kesadaran kita mendeklarasikan bahwasannya setiap kebaikan ini ya di balik setiap pergerakan kebaikan ini adalah Allah. Seperti Isra Mi'raj misalkan. Isra itu kan Allah memulai dengan kata subhan gitu. Jadi yang memperjalankan Nabi ini adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Subhanalladzi asra bi abdihi seperti itu. Nah, inilah makna tasbih ya yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu pergerakan sesuatu ya dengan pola dan acuan tertentu sehingga melahirkan eh, pergerakan planet, pergerakan seluruh benda celestial ya. Bahkan bumi itu bergerak terus gitu kan. Kemudian menghasilkan pergerakan evolusioner gitu, perubahan pelan-pelan gitu kan. Kemudian ada yang namanya tasbih spiritual, tasbih kesadaran kita. Oke, ini tasbih gitu ya. Nah, kemudian dari pergerakan-pergerakan materi itu gitu ya, dari pergerakan-pergerakan materi itu terciptalah yang namanya dialektika materialisme. Ini saya mengambil istilah dari Mbah Marx ya, Mbah Karl Marx gitu. Nah, Mbah Karl Marx ini sebetulnya yang mempunyai teori Qurani yang sebetulnya Qurani gitu. Tetapi kan Mbah Marx nggak pernah baca Quran gitu ya. Mbah Karl Marx ini nggak pernah baca Quran, tetapi ya lagi-lagi saya harus meminjam teori. Nah, teori semiotika saya pinjam dari Mbah Sanders Peirce gitu kan. Ini saya pinjam dari Mbah Karl Marx itu. Nah, dari dari pergerakan materi-materi ya, baik dari materi yang besar sampai materi yang kecil, ini terjadi dialektika materialisme. Yakin, yaitu terlahirnya dualisme, ya kan? Hasil dari proses tasbih melahirkan adanya dialektika. Heeh. Yang mana wujudnya itu bisa berpasangan, bisa berlawanan. Kan? Makanya di Quran ada Allah menyebutkan wa min kulli syai'in khalaqna zaujain la'allakum tadhakkurun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat. Ya adanya pasangan-pasangan, pola-pola berpasangan di alam semesta ini, ya kan? Yang saling pairing, ya kan? Satu sama lain. Contohnya jantan betina, ya kan? Atau minimal dalam konsep simetrikal ya, dalam konteks simetrisme ada kanan, ada kiri, ya kan?
apa namanya, patil lele ya, ada kanan, ada kiri. Jenis kelamin ada lelaki, perempuan, ada jantan, ada betina, ya kan? eh, apa namanya, ada maskulin, ada feminim seperti itu. Nah, ini dialektika berpasangan yang lahir dari pergerakan-pergerakan materi ini, ya, secara pelan-pelan melahirkan ini, kan? Makanya di surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min nafsin wahidah, dulunya satu gitu kan, wa khalaqum minha zaujaha, dan diciptakan darinya zaujnya, pasangannya, pairingnya, seperti itu, ya kan? Nah, ini konsep konsep dialektika materialisme berpasangan, ya, pada substansi-substansi di alam semesta ini. Jadi ketika Allah mengatakan misalkan wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan, bukan artinya jodoh sudah ditentukan gitu ya. Ini loh bahwasannya ada dialektika materialisme yang berpasangan, zaujiyah, seperti itu, ya kan? Nah, kemudian dari pergerakan tasbih-tasbih ini juga melahirkan dialektika materialisme berlawanan atau khilafiyah, ya kan? Misalkan di surat Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Nah, ini pasangan nih, langit bumi ini pasangan, ya kan? Ada di dalam satu waktu, gitu. Mungkin terjadi satu waktu, ya kan? Jantan betina itu mungkin terjadi satu waktu, ya kan? Kanan kiri ini mungkin terjadi satu waktu, gitu kan? Nah, akan tetapi dialektika berlawanan, ya, wajah ala zulumati wan nur, ya kan, lanjutannya wajah ala zulumati wan nur, ini nggak bisa berbarengan, gitu kan? Kalau nggak zulumat nur, gitu. Jadi dialektika yang saling menghilangkan, dialektika yang saling berlawanan, ya kan? Contohnya di ayat lainnya misalkan inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini berpasangan waqtilafil laili wan nahar. Ini berlawanan, itu ikhtilaf. Jadi siang, kalau nggak siang ya malam, kalau nggak malam ya siang. Kalau nggak mati hidup, kalau nggak hidup mati. Nggak ada mati dan hidup dalam waktu yang bersamaan, gitu. Satu entitas kalau dia tidak mati ya hidup, kalau dia tidak hidup ya mati. Jadi dialektika materialisme ini lahir dari tasbih-tasbih material tadi, ya kan? Terciptanya hidup dan mati, ya ini kan berlawanan, gitu ya, seperti itu. Itu hasil dari dialektika material, ya, dialektika materi-materi yang ada di alam semesta ini. Oke, jadi hal ini tercipta, gitu ya. Biasanya hewan pun gitu, ada jantan, ada betina, seperti itu. Bahkan ada yang jantan betinanya dalam satu badan, dalam satu individu, gitu ya. Atau kita sebut biasanya sebagai hermaprodit gitu. Nah, itu ada di alam semesta kita dan itu terbentuk, ya kan? Nah, ini dialektika materialisme meminjam istilah dari Mbah Karl Marx. Nah, selanjutnya yang apa namanya, yang perlu kita bahas juga ya, karena kita entitas hidup. Nah, dialektika materialisme berlawanan ini melahirkan konsep hidup dan mati. Atau lebih tepatnya kita sebut mati dan hidup lah ya. Maut dan hayat. Mm. Nah, kondisi mati adalah kondisi dasar dari materi. Mm-mm. Jadi apa namanya, mati dan hidup ini, ya mati ini kondisi dasar dari setiap materi gitu. Ha-ha. Seperti itu. Nah, kemudian sedangkan kondisi hidup merupakan hasil hasil dari tasbih. Ada beberapa konfigurasi, ya kan, yang menyatu sehingga dia menjadi hidup. Makanya di surat Al-An'am ayat 95 Allah berfirman, ya, yukhrijul hayya minal mayyit. Nah, ini hasil dari tasbih juga, gitu kan, hasil dari Allah Ta'ala juga, gitu. Wa mukhrijul mayyita minal hayy, ya kan, dari mati, dari hidup bisa juga dimatikan, gitu. Yang hidup pasti mati, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini pola-pola yang ada dalam kehidupan kita, ya kan. Nah, pola-pola inilah yang Allah rancang, ya kan, polanya yang Allah rancang, ya kan, agar kita sama-sama membentuk amal yang lebih baik. Itu kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang merancang pola hidup dan mati ini, ya,
agar mengujimu kalau di dalam, tetapi pengujian ini bukan bukan secara subjektivitas Allah gitu, ya kan, melainkan dari hasil interaksi entitas-entitas yang ada di alam semesta ini gitu. Allah merancangnya agar lebih baik gitu ya. Buktinya apa? Buktinya sebelum manusia ada di bumi hidup gitu kan, makanannya sudah ada dulu gitu kan. Makanannya sudah ada dulu berupa tanaman-tanaman. Nah, ini kan hasil dari Allah pola seperti itu. Nah, ini salah satu proses yang ada dalam diri manusia. Jadi sebetulnya mati hidup itu bebas nilai gitu. Bebas nilai seperti itu. Ya, jadi hendaknya ketika orang mati kita jangan sedih ya. Ketika ada orang hidup ya boleh gembira tapi sekedarnya seperti itu. Nah, kadang-kadang hal-hal yang bebas nilai ini mempengaruhi dalam hidup kita sehingga kita kadang-kadang ada orang mati ya galaunya berlebihan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian dari entitas hidup juga ya lahir berbagai klasifikasi gitu ya. Kalau dalam taksonomi sih banyak gitu ya. Tetapi kalau dalam Al-Quran Allah hanya membagi entitas hidup ke dalam 4 saja ya. Yang mana seluruhnya terbentuk dari bahan dasar air. Ya kan? Pasti ada airnya. Seluruh teori genesis ya terhadap makhluk hidup gitu ya. Itu yang berlaku hanya teori biogenesis gitu. Artinya yang hidup berasal dari yang hidup gitu. Ya kan? Tidak mungkin ada kehidupan yang berasal dari yang tidak hidup gitu. Abiogenesis itu ya sampai sekarang belum terbukti. Ya. Nah, ya biogenesis itu ya pasti ada bahan dasar airnya seperti itu. Oke, karena Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 30 ya kan, waja'alna minal ma' kulla syai'in hai. Seluruh entitas hidup itu ya dijadikan dari air. Nah, pertama ada jin. Ini kan Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dari api. Nah, api sama air nih sama-sama memiliki hidrogen. Ya, hidrogen kalau kalau dilakukan apa namanya reaksi fusi misalkan seperti di matahari ya menimbulkan api gitu. Nah, api inilah yang membentuk jin gitu. Jadi ada bahan dasar hidrogen dari jin. Ini untuk memahami ya bahwasanya seluruh entitas itu pasti ada airnya gitu. Mm. Nah, kemudian ada yang namanya tumbuh-tumbuhan ya atau secara umum disebutnya di Quran sebagai nabat ya. Wa huwallazi anzala minas sama ma'an fa akhraja bihi nabat kulli syai. Dan dialah menurunkan air ya kan. Kemudian ditumbuhkanlah atau dikeluarkanlah dari air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Ya ini dipersiapkan sama Allah. Jadi yang muncul bukan manusia dulu gitu. Akan tetapi makanannya muncul duluan. Ya kan karena apa namanya em, tanaman ini merupakan makanan gitu ya, dari manusia gitu. Dan dari hewan-hewan yang dimakan oleh manusia, misalkan kambing, sapi, ya ini kan makannya apa namanya tumbuh-tumbuhan seperti itu. Oke. Kemudian ada entitas hewan ya. Surat An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Allah menciptakan entitas hewan semuanya dari air gitu. Nah, ini juga hewan merupakan entitas-entitas dari entitas yang hidup itu al-hayat. Dan seluruh yang hidup ini pasti mati gitu. Ya jin mati, tumbuh-tumbuhan pun bisa mati gitu kan. Hewan pun mati dan yang terakhir manusia gitu disebut secara mendasar dengan istilah bashar gitu ya. Selanjutnya ada fase Adam, ya, selanjutnya ada fase insan yang insya Allah akan kita pelajari besok gitu ya. Hanya bashar ini yang mengalami evolusi kognitif gitu ya. Evolusi kognitif. Kalau yang lain sih ya evolusi kognitifnya nggak sejauh manusia gitu ya. Yang dikatakan evolusi kognitifnya jauh cuma manusia karena ada peniupan roh dari Allah yang udah dijelaskan sama Guru Iswan gitu. Yaitu di surat Sot 71 Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basyaran min tin." Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tin, tanah basah. Jadi apapun itu sebetulnya entitas hidup pasti mengandung air. Ya tidak mungkin ada entitas hidup yang tidak dari air. Seluruh entitas itu berasal dari air. Ini pun semuanya hasil dari evolusi gitu, hasil dari pergerakan-pergerakan material sehingga terbentuk yang hari ini entah sudah berapa banyak spesies yang ada di muka bumi ini. Banyak sekali gitu.
Ya, kalau di surat An-Nur ayat 45 itu Allah khalaqa kulla dabbah min ma, menciptakan semua hewan dari air, minhum man yamshi ala batnihi, ada yang jalan di atas perut kayak ular kaki 1000 gitu kan. Wa minhum man yamshi ala rijlain, ada dua kaki ayam, bebek, ya kan. Wa minhum man yamshi ala arba, jalan di atas empat kaki gitu kan. Itu evolusi sederhana aja yang dibahas atau disebutkan secara semiotik dalam Al-Qur'an gitu ya. Dalam kehidupan kita spesies ini lebih gila lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini klasifikasi entitas hidup ya yang ada di dalam kehidupan manusia, yang ada dalam realitas kehidupan kita gitu. Nah, ini semuanya lahir dari materi yang Allah pola sehingga membentuk kompleksitas-kompleksitas tertentu ya, dan yang mana semuanya itu jelas ada hikmahnya gitu kan ya, terutama bagi kita manusia sebagai entitas-entitas hidup ini. Oke, itu dulu teman-teman, Kamus Hidup Qurani bagian ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah konversi ya, bahwasanya materi itu jelas tidak akan binasa gitu, dia hanya berubah dari satu bentuk, dari satu keadaan, dari satu sistem ke sistem yang lain ya kan. Proses transisinya disebut halak ya. Kemudian tasbih ini pergerakan dasarnya gitu, sehingga melahirkan dialektika materialis, berpasangan, berlawanan. Kemudian terjadi juga pola kehidupan, pola kematian, ya kan? Dan yang hidup ini membentuk klasifikasi-klasifikasi tertentu dalam kehidupan. Oke, begitu teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya buka untuk 5 penanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, raise hand. Oke, pertama Pak Sukri, langsung Pak Sukri. Mas Haris, silakan. Pak Sukri dulu. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya tertarik dengan pemahaman fana dan halak tadi. Bahwa Ya, pada dasarnya materi itu semuanya akan berkonversi dan di mana dalam mm, konversi ada transisi. Itu saya tangkapnya itu ada terjadi pada entitas materi itu eh, materi ya. Bagaimana penjelasan ya. mengenai kalau yang non materi, spiritual, roh dan jiwa? Apakah proses itu terjadi? Apakah ini juga nanti menjadi dasar-dasar pemahaman orang tentang reinkarnasi? Apakah itu juga bisa masuk ke situ? Saya nggak paham. Apakah itu bisa dijelaskan lebih jauh oleh Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Sukri. Pertama, konsep reinkarnasi itu jelas ya. Itu udah hasil dari ya itu tadi konversi dan transisi antar materi gitu. Cuman kan memang manusia ini diberikan satu anugerah sama Allah ya, yang berbentuk roh, ya kan, diberikan satu satu properti Tuhan, dan ini non material gitu, diberikan kepada kita gitu. Ya, Ya, yang namanya roh itu gitu kan, bahwasannya kemarin udah dijelaskan sama Guru Iswan, roh inilah yang membuat kita mempunyai potensi intelektual, potensi spiritual, potensi moral gitu. Yang mana sebetulnya kan properti Tuhan ini dia kekal juga gitu kan. Ya kan, kita sama Tuhan sama-sama kekal gitu. Nah, properti ini nggak berubah gitu. Maka menurut informasi Quran, ketika kita dibangkitkan di akhirat nanti itu, kita kanafsin wahidah, sebagai nafs yang satu gitu. Jadi saya yang hari ini ya mungkin nanti dia dibangkitkan, bukan mungkin, pasti dibangkitkan dengan materi yang berbeda dengan penyusun badan yang sekarang. Tetapi oke, kesadaran kita itu kesadaran yang sama gitu. Dan ini tidak terjadi pada hewan seperti itu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi secara material kita tetap berkonversi, bertransformasi, ya bertransisi, tetapi kesadaran kita akan balik seperti keadaan kita di dunia. Seperti itu kira-kira yang digambarkan oleh Al-Quran terkait reinkarnasi. oke. Jadi materinya boleh saja nanti berubah, Oh iya, tapi se- pasti yang berbeda kalau namanya materinya. yang roh dan jiwa segala macam itu pada hari kebangkitan itu tetap kita yang sekarang ini. Apa yang ada terjadi pada Tetap sekarang kita ini. yang sekarang ini. Jadi nggak ada itu Iya, cerita bahwa tetap nanti kita. kita berubah menjadi sesuatu makhluk yang baru atau seperti Dalai Lama itu sebetulnya ruhnya berpindah kepada itu nggak ada tuh cerita begitu ya. Dan Kalau menurut bentuknya Al-Quran. sih kurang paham lah ya. Maksudnya bentuknya nih Tuhan nggak ngasih tahu nih. Oh, Ya kan, oke, bentuk kita di akhirat tuh kayak gimana gitu. Tetapi ya pasti kita oke, dibangkitkan gitu, oke, oke. Terima dengan kasih Pak kesadaran Ustadz. yang sama.
Siap, Assalamualaikum. makasih. Mas Haris, Ya, monggo Mas Haris. ya. Siap, Ustadz. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya. Sehat, Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah udah lama nggak ngopi nih. Wih, Ya Ustadz, pertanyaan pertama tadi bahwa semua yang diciptakan Allah itu ada berbahan dasar air. Nah, tadi dijelaskan ada jin, hewan, nah manusia juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, jin ini kan dari api gitu, maksudnya unsur airnya di mana? Itu pertama. Terus yang kedua, saya sering eh, mendengar gitu di istilah bahasa Indonesia kan yang disampaikan Pak Syukur tadi, eh, apa ada ruh, ada nyawa, ya kan, ya. kemudian ada jiwa dan raga, jasmani rohani. Nah ini sebenarnya bagaimana ini Ustaz? Apa persamaannya dan perbedaannya kalau istilah-istilah di yang sering kita dengar gitu Ustaz ya? Itu Ustaz pertanyaannya. Siap, yang pertama jin, kenapa dikatakan dari api kok ada unsur airnya gitu. Ya dari unsur air kan H2O Mas, ya kan? Oh gitu. Air ini kan H2O, oke? Hmm. Molekulnya, oke? Oke, Penyusunnya itu H2O, dua oke, atom hidrogen dan satu oksigen gitu. ya, Bergabung itu jadi air gitu kan. Nah, oke, kalau dipecah ya itu bisa jadi hidrogen, bisa jadi oksigen. Makanya di ya. beberapa teknologi itu ada yang menggabungkan seperti daerah-daerah yang kekurangan air tuh, untuk bikin air tuh mereka menggabungkan antara oksigen dengan hidrogen, jadi air gitu. Hmm. Nah, hidrogen ini merupakan salah satu bahan bakar, Mas. Ya kan? Oh, Hidrogen itu bahan bakar. Apa yang terbakar di matahari kita tuh, Mas? Ya itu namanya hidrogen gitu. Ya. ya, ya. Kalau kalau mau dijelaskan lebih detail, sebetulnya itu bukan proses pembakaran gitu ya. Cuman sederhananya nggak apa-apa lah kita katakan di matahari itu terjadi pembakaran hidrogen sehingga melahirkan helium gitu. Nah, jadi Oh. nggak bertentangan ketika Al-Quran mengatakan jin dari api, sedangkan seluruh entitas hidup dari air karena sama-sama punya punya hidrogen tadi gitu. Kalau rumus kimia api itu apa ya? Saya nggak ngerti, Zat. Ya api itu lahir dari berbagai macam apa namanya gas-gas yang mempunyai Hmm. bahan bakar gitu. Ya Iya, kan? iya. Kalau kalau gas itu sebetulnya hidrogen atau LPG kita nih, kalau LPG kita ini bahan ininya propen namanya gitu. Nah, itu juga bisa memunculkan api gitu. Kayu pun bisa Iya. jadi bahan bakar gitu. Ya, jadi itu ya Iya. maksudnya terkait dengan hidrogen sama hidrogen api dengan hidrogen air. Kemudian roh. Nah, roh ini kan sekarang kita mempersepsikan sebagai sesuatu yang membuat hidup. Nah, ini sebetulnya keyakinan kuno, keyakinan animisme gitu. Bahwasannya jangankan di seluruh makhluk hidup, di batu pun ada animnya, ada jiwanya dia katakan gitu. Tetapi konsep ini udah kuno gitu. Dan sebetulnya Quran tidak pernah menjelaskan ini gitu, ya kan? Kita umat Islam mengasosiasikan anim ini dengan ruh sehingga konsep ruh di Quran kacau balau gitu. Padahal Ah, Al-Quran ngomongin ngomongin ruh bukan dalam makna anim gitu. Nah, animisme, iya. makanya Indonesia kan dulu mengenal animisme gitu kan. Agama nenek moyang Hmm. meyakini di balik pohon ini ada animnya, ya kan di balik Gunung Merapi ada animnya seperti itu. Nah, ini yang membuat kita kacau memahami roh. Kita memahami animisme, ya kan kita bawa ke konsep Quran dengan kata-kata roh. Padahal dalam Al-Quran kata-kata roh itu tidak merujuk kepada makna itu gitu. Roh itu di dalam Al-Quran kemarin sudah disebutkan sama Guru Iswan, itu kita pahami dulu dari ayat lain. Ya, misalkan seperti Jibril. Jibril ini kenapa disebut Ruhul Amin? Ya kan? Nazala bihir Ruhul Hmm. Amin. Oke. Kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an pun disebutkan ruh gitu di surat Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Aku juga mewahyukan kepadamu ruh ya atas perintahku. Nah, ini ruh juga diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk Quran gitu. Nah, kemudian untuk memahami ruh juga, ya, kita menelusuri ayat tentang Nabi Isa, di mana Nabi Isa diperkuat, bukan ditiupkan nih,
diperkuat rohnya, ya kan? Idh Hmm. ayyatuka biruhil kudus, ketika aku perkuat ya Nabi Isa dengan Roh Kudus, ya, tukalliman nasa fil mahdi wa kahla. Ketika ruhnya dibooster sama Allah, Nabi Isa Nabi Isa yang usianya masih balita, Mas, ya kan, di bawah Ya. 5 tahun, itu bisa berbicara layaknya orang dewasa. Hmm. Nah, di sini kan kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ruh ini sesuatu potensi di dalam diri kita, potensi kesadaran kita, ya kan, yang mana potensi ini dapat membuat manusia, ya kan, memunculkan intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas. Jadi yang Hmm. membuat manusia pintar itu roh gitu. Tuh. Kan yang membuat manusia bisa berpikir kompleks, bisa sampai jadi pesawat, itu ruh gitu. Pada hewan ini nggak ada, tidak Ya. ditiupkan ruh hewan gitu. Adanya hanya pada manusia gitu, ya kan? Ya. Nah, makanya dari sini kan kita bertanya, loh, kalau begitu yang membuat hidup bukan ruh? Lah memang bukan gitu. Kata Quran Hmm. yang membuat hidup nih air gitu. Ya kan? Hmm. Buktinya apa? Ada fase manusia di mana manusia ini belum ditiupkan ruh yang disebut Ya. bashar kalau di dalam Al-Quran. Ya mereka Basah manusia belum hidup, ditiupkan tuh. Hmm. mereka hidup, ya kan? Tetapi karena belum ditiupkan ruh, ya kan? Mereka yang hidupnya ratusan ribu tahun itu tidak melahirkan apa-apa, ya kan? Hanya melahirkan apa tuh alat berburu yang sederhana aja gitu. Oke. Nah, manusia hari ini, ya kan, dengan kesadaran kita ini yang sudah berkembang, 100 tahun kita sudah bisa bikin macem-macem gitu, ya kan. Hmm. Nah, ini namanya roh. Jadi roh itu yang membuat, sederhananya, roh itu yang membuat manusia pinter, bukan yang membuat manusia hidup gitu. Ya, Hewan-hewan akal itu nggak tadi ya. bakal Jadi ruh itu tadi berpotensi ke akal kita tadi ya, Ustaz ya. kalau kalau otak kan kita sama hewan sama punya otak. Cuman Iya ya. potensi kita berbeda gitu. Karena sudah ditiupkan roh itu, jadilah kita pinter gitu. Ya kan bebek disuruh berpikir logis, rasional, ya sulit gitu, nggak bisa. Nah, manusia disuruh berpikir rasional bisa gitu. Nah, ini namanya roh gitu. Ada nggak manusia yang nggak punya roh hari ini? Itu orang gila, ya kan? Dia ruhnya udah rusak gitu, karena rusaknya perangkat gitu, ya kan, perangkat roh ini dia otak ini gitu. Ketika otaknya rusak, ya bisa aja dia hidup kayak orang gila, tetapi kognisinya sudah mati gitu, nggak bisa lagi dia berpikir intelektual, ya spiritual, moral gitu, udah nggak ada lagi. Kita jangan harap kepada orang gila dia bisa bermoral gitu, ya kan, kemana-mana nggak pakai baju gitu kan, ketemu orang main lempar batu gitu, ya jangan harap gitu, karena potensi itu sudah rusak di dalam dirinya dengan rusaknya Berarti orang gila itu perangkat. ruhnya udah nggak ada, Ustaz. Ya udah nggak ada gitu. Oh. Udah rusak perangkatnya karena ruh dalam diri manusia itu butuh perangkat. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan Jadi itu, anjing pelacak itu, Ustaz? Anjing pelacak itu kan bisa dilatih dia. iya, Itu cuma bagaimana? perasaan aja, cuma sampai pengetahuan, tidak sampai memahami makna, ya kan? Dia nggak bisa Tidak filosofi. sehebat manusia, nggak bisa berfilsafat mereka gitu. Harus dilatih dulu dia kan. Dia kan cuma ngelatih mencium bau tertentu, kemudian dikasih respon, gitu. Sejauh itu Hmm. aja gitu. Kalau kita ruhnya dibus sama Allah, nafah tuh ruh. Nafah ini kan ditiup gitu kan. Ditiup ini Ya, kan ya. api kalau ditiup itu kan, ya kan, biar kita menganalogikan tuh api kalau ditiup kan tambah besar apinya gitu. Nah, ini Ya, ya. ini artinya kognisi manusia tuh jadi lebih hebat daripada entitas-entitas hidup yang lain gitu. Kalau nyawa itu, Ustaz, istilah nyawa itu bagaimana, Ustaz? Nyawa Dengan itu ruh. di 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 apa disetarakan dengan anim tadi. Oh. Heeh. Ya itu nyawa Hmm. gitu. Sebetulnya yang nggak tahu juga ya, maksudnya ini kan bahasa Indonesia nih gitu. Nanti Mas Haris boleh Ya. cek lagi gitu. Nyawa ini, tapi kan sejauh pemahaman kita nyawa ini kan tersimpan di balik raga gitu kan. Raga itu basar itu yang dimaksud mungkin ya. Nah, raga itu ya fisik kita ini gitu kan. Tapi entahlah itu semua dapat disetarakan dengan
anim tadi. Jadi kita Jadi istilah pada nyawa tuh di dasarnya Quran memang nggak ada Ustadz ya, istilah nyawa. ya nggak ada. Jadi pada dasarnya Itu itu yang kita yang, yang hanya setiap yang bernafas kullu nafsin dha'iqatul itu maut itu berarti nafs. Nafs itu entitas hidup yang mempunyai ruh, itu namanya nafs gitu. Nanti besok kita belajar oh, gitu. oke oke. Entitas hidup, entitas hidup doang kan hayyun kalau di Quran kan. Ya. Yang hidup itu hayyun gitu. Nah, hayyun dengan ruh ini ya ditambah ruh itu jadi nafs gitu. Makanya yang disebut nafs itu di Quran cuma manusia sama jin aja gitu. Hewan-hewan tidak disebut Hmm, nafs gitu. Jadi ada sebutan tersendiri untuk entitas hai dengan hai. kesadaran gitu, dengan ruh tadi gitu disebutnya nafs seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi sebetulnya kita menggunakan konsep anim ya kan, konsep kuno untuk apa namanya dengan istilah roh gitu. Yang sebenarnya sebetulnya di Quran tidak bermakna itu gitu. Kalau ruh ditiupkan dia bisa bergerak sendiri kan gitu anim itu kan? Itu kan apa Hmm. ya? Ilusi-ilusi kita gitu kan. Iya iya. Iya. Ilusi-ilusi yang ada di dalam pemikiran kita yang terus berkecamuk ya kan. Makanya Tuhan bilang inna syaiton lakum aduwwun mubin. Eh itu musuh nyata, tapi kau nyaris nggak sadar gitu. Nah, itu menghantui dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kan Nabi juga bilang, di dalam diriku ada syaitan gitu. Ya kan, kalau hadisnya memang benar gitu kan. Nabi bilang, dalam diriku pun ada syaitan. Jadi aku Mhm. selalu menjauhkan itu gitu, menjauhkan pemikiran-pemikiran ilusi. Oke, gitu Mas Haris. Ya, ya. Sip sip udah tergambarkan dengan 1.000 kalori tadi. Masya Allah. Wah, Alhamdulillah. Nah, hari Alhamdulillah. ini Alhamdulillah nggak banyak nanya nih. Kayaknya teman-teman pengen langsung merujuk ke Tanzil. Kemarin ada Pak Sapat yang hubungin saya nyari di chat GPT. Boleh nyari chat GPT. Leksikon itu kan hanya salah satu pilihan saya saja dalam merujuk kata-kata gitu. Mudah diakses, ada di internet, berbahasa Inggris, enak gitu. Jadi saya menggunakan itu. Oke, terakhir Pak Taufik Asran, silakan Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya. Oke, terakhir Pak US ya, Pak Udin Sanudin ya. Nah, udah. Silakan Ya, Pak Taufik. terkait kondisi misalnya nanti kan ceritanya meninggal misalnya gitu kan. Nah, kondisi kesadaran kita itu kemana berarti? Hilang begitu atau nanti setelah hari kiamat baru diadakan lagi atau gimana Pak Ustaz? Mungkin itu aja sih. Heeh. Siap. Kondisi kita setelah kematian, sebagaimana digambarkan Al-Quran, ada dua. Layaknya orang tidur, ya kan? Itulah yang digambarkan di surat Yasin itu. Ya wailana memba'atana min markodina. Jadi mereka itu merasakan layaknya tidur. Atau lebih tepatnya jangan kayak orang tidur deh. Mungkin kalau orang tidur kita masih kebayang gitu. Layaknya kita sebelum lahir. Apa yang kita rasakan sebelum lahir? Nothing gitu. Really nothing. Ya kan? Itu untuk orang-orang yang durjana gitu ya. Untuk orang-orang yang dalam tanda kutip soleh gitu. Ya la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, tapi hidup gitu. Nah, hidupnya ini ya kita tidak bisa gambarkan seperti hidupnya orang yang masih punya fisik gitu kan. Akan tetapi kehidupan kehidupan memori yang terputar gitu. Seperti itu. Itu sejauh itu aja Quran menjelaskan kepada kita kondisi orang setelah mati. Nah, ketika dibangkitkan nanti ya baru ya kan apa namanya kesadaran kita balik gitu kan. Loh kok kesadaran bisa dikembalikan? Lah sekarang aja orang di Leipzig itu lagi gimana caranya kesadaran orang tuh masuk komputer gitu. Kan? Mau dipola sama mereka gitu. Di Leipzig nggak tahu teman-teman googling aja. Nah, itu gambaran dari yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Selanjutnya Pak Oke. Udin, Pak US, Pak Udin Sanudin penanya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Tadi saya keluar sebentar, ada tetangga manggil. Cuma saya yang, tapi insya Allah ada rekamannya kan ya Ustadz ya. Pasti ada rekamannya. Ya, yang awal tuh tadi saya teringat
tentang apa tasbih. Yang Hmm, keduanya itu tasbih evolusi. ya, Terkaitannya dengan materi sebelumnya sejak Qurani gitu. Nah, itu kan ada di wilayah awal dan akhir gitu kan. Nah, ngomong tentang evolusi, kan tadi dikatakan bahwa kehidupan ini berasal dari satu katakanlah satu sel tunggal, kemudian berkembang berkembang. Nah, khusus untuk manusia kan ada teori Darwin tuh. ya. Apakah betul gitu kan keterkaitan eh, tasbih evolusi ini? Apakah manusia itu seperti yang dikatakan teori Darwin betul atau enggak, sesuai atau enggak, itu aja. Siap. Terima kasih. Atau mungkin bahasan yang kemarin itu tentang sejarah Qurani mungkin diselipkan dengan pembentukan manusia dan kejadian setelah manusia mati sampai kiamat mungkin di, di lain waktu maksudnya. Iya. Terima kasih Itu Ustaz. sama-sama Pak Udin. Itu kan di live saya sudah pernah bahas juga gitu ya. Bahwasannya Darwin ini salah satu ilmuwan yang paling disalah persepsikan oleh umat sedunia. Khususnya oleh umat-umat Islam gitu ya. Ya, kita selalu menganggap Darwin itu ya sebagai orang yang mengatakan bahwasannya manusia dari monyet. Ya kan? Persepsi itu ada sampai hari ini gitu. Ya kan mungkin orang-orang itu belum baca buku The Origin of Species. Kalau saya apa namanya ada nih bukunya di rumah. Nah, Darwin itu pada dasarnya ya, pada dasarnya secara sederhana saja tidak pernah mengatakan manusia itu dari monyet gitu. Tapi nenek moyang monyet sama manusia itu sama gitu. Ya kan? Artinya nggak pernah Darwin mengatakan ya kita itu berasal dari monyet ya. Sehingga muncul pertanyaan, lah monyet-monyet hari ini yang di kebun binatang kok nggak jadi manusia gitu kan. Lah karena memang bukan begitu evolusi gitu kan. Karena bukan begitulah sistem evolusi. Nah, untuk mengetahui bagaimana evolusi apa namanya entitas hidup, baca buku Darwin. Saya rekomendasikan The Origin of Species. Dia nggak cuma bahas monyet, nggak cuma bahas manusia, bahkan berbicara banyak tentang burung. Gimana paruh burung yang ini kok sama kayak yang ini, ya kan? Kok bentuknya nggak jauh beda, mirip-mirip gitu. Nah, itu silakan teman-teman tanya saintis untuk perkembangan evolusi manusia gitu. Dulu pun sudah pernah saya jelaskan di live gitu, tapi untuk dijelaskan di sini agak agak lama gitu kan. Itu intinya tanyakan kepada yang lebih tahu terkait dengan ini. Quran hanya menggambarkan bahwasanya seluruh materi ini berevolusi gitu. Evolusi itu berubah pelan-pelan. Nah, kecuali kognisi manusia. Kognisi manusia ini saintis pun nyebutnya sebagai revolusi kognitif gitu. Perubahan cepat. Cepatnya pun sebetulnya pelan-pelan ribuan tahun. Tetapi kalau dibandingkan dengan eksistensi manusia yang udah berapa juta tahun di bumi ini, 3,5 juta tahun, ya revolusi itu terjadinya sangat singkat sekali gitu. Kurang lebih begitu, Pak Udin. Kaitannya dengan missing link apa tuh, saya pernah ingat istilah Nah, itu. itu baca. Itu Ah, Pak Udin betul-betul harus baca buku The oke, Origin of siap, Species. siap. Saya harus nyari terjemahnya ini. Eh, Mungkin mungkin ada saya pernah nonton video tentang Islam futuristik ya. eh, Ada anggapan bahwa Nabi Adam juga itu dilahirkan, Pak. Jadi ada ibunya lah kasarnya, Pak. Karena di saat penciptaan Nabi Isa juga, itu kan penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Adam gitu katanya. Nah, menurut pendapat Bapak gimana, Pak? ya memang dilahirkan. Adam kan is not the first human gitu. Nah, cuma kan nggak Adam tuh bukan dikisahkan manusia siapa ibunya pertama. mungkin ya, eh, nggak Pasti diceritakan. dilahirkan. Nah, pasti dilahirkan. Makanya ketika malaikat disuruh sujud aja, Adam tuh belum lahir gitu. Masih di dalam kandungan gitu. Makanya ada penolakan dari iblis tuh karena iblis pun belum melihat gitu. Ini Ya. yang lahir nih bakal seperti apa nih kerennya gitu. Gitu kurang lebih Pak Udin. Oke, Oke Mas terima Wahyu kasih. deh. Mas Wahyu saya kasih Assalamualaikum terakhir deh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Mas Ustaz. Wahyu. Waalaikumsalam. Terakhir Mas Wahyu ya. Iya.
Ya tadi Ya, udah dijawab silakan sih Mas Wahyu. sebenarnya pertanyaan saya cuma tadi cara Alhamdulillah. merasional. Iya, ini merasionalkan itu apa di ayat yang Allah memerintahkan iblis dan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya mungkin lebih ditambah sedikit Ustaz mungkin penjelasannya tadi. Sekian. Ya, ya itulah artinya benda itu belum terjadi, ya kan? Kan Adam mengajarkan asma, bukan mengajarkan sih ya. Adam memperlihatkan kepada malaikat bahwasannya dia bisa berbahasa itu kemudian gitu. Baru subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana gitu. Seperti itu. Jadi memang kejadian malaikat ini ya belum ngelihat transisi manusia dari bodoh jadi bagus gitu. Makanya banyak protes malaikat gitu. Nah itu apa namanya di live saya sudah saya jelaskan detail itu dalam 3 episode live. Satu kali episode sampai 2 jam. Nah itu, tetapi kalau memang karena gini ya teman-teman ya, evolusi itu hal yang paling sulit dipahami oleh orang Islam, bukan karena sulit benar gitu. Karena dari awal kita nolak, tutup pintu, tutup mata, nggak mau ngeliat evolusi, ya kan? Padahal Tuhan bilang segala sesuatu berubah dari satu bentuk-bentuk lain gitu kan. Uh, uh. Jadi mulailah kita melatih diri kita untuk sama-sama membuka diri terhadap teori evolusi. Ketika kita sudah paham itu gitu ya kan, itu sangat mudah sekali kita membayangkan bagaimana adanya transisi makhluk hidup, ya kan, perubahan pelan-pelan itu mudah sekali. Nah hari ini kita tidak dapat membayangkannya, ya karena kita awalnya udah nolak gitu kan. Seperti itu yang jadi masalah gitu. Ya kan, contoh evolusi misalkan, ya kan, saya kalau ngelihat muka saya di cermin, ya kan dari hari ke hari, ya nggak ngelihat perbedaan gitu. Tetapi kalau foto saya umur 5 tahun dibandingkan dengan foto saya umur 50 tahun nanti, ya kan, ini jelas berbeda gitu. Nah itu salah satu bentuk evolusi, perubahannya pelan-pelan gitu. Paruh burung yang dari pendek jadi panjang, ya kan. Nah ini pun pelan-pelan perubahannya gitu. Nah ini teman-teman harus mulai membaca gitu kan. Minimal nggak suka baca, lihat video YouTube deh gimana caranya makhluk hidup itu berevolusi, pahami taksonomi gitu kan, hubungan antar bentuk satu dengan bentuk lain gitu. Nah disitulah baru teman-teman mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Oke, itu teman-teman ya untuk pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran-pelajaran ya yang bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk membentuk pola pikir Qurani ya. Untuk kamus silakan teman-teman ngerujuk ke kamus mana gitu ya. Tetapi yang paling mudah untuk diakses menurut saya leksikon. Ada online-nya dimanapun kita bisa akses. Translate-nya pun ke bahasa Inggris enak gitu. Kalau Arab ke Arab bias gitu. Mending Arab ke bahasa lain. Atau Arab ke Indonesia langsung jadi sempit gitu. Nah menurut saya yang cocok memang Arab ke Inggris. Karena Arab sama Inggris itu sama-sama punya varian kosakata yang banyak gitu ya. Seperti itu. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, makasih teman-teman sudah hadir, sudah nyimak. Ya, untuk yang ketinggalan-ketinggalan tadi ada tamu segala macam. Nanti Iya, boleh Ustaz. dilihat di rekaman. Siap. Makasih teman-teman ya. Saya izin pamit. Quran Mudah-mudahan Ustaz. teman-teman sehat selalu. Ketemu Jazakallah lagi khair. besok. Terima Ketemu kasih lagi Tuan besok di Guru. jam yang Terima sama. kasih. Sehat-sehat. Sama-sama Bang Assalamualaikum Haidir. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Tuan Guru. Waalaikumsalam Sehat selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Teman-teman juga sehat Assalamualaikum. selalu, rezekinya Amin, lancar. amin. Amin. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi